Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar bisnis akan mempresentasikan tentang pengantar bisnis dan ekonomi. Di sini kami beranggotakan Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003 10 10 50 dan saya sendiri Rizkia Rafida Rahmadini dengan NIM 2003 10 10 52. Yang pertama adalah apa itu bisnis? Kata bisnis diadaptasi dari kata bahasa Inggris yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Ada dua elemen utama dalam sistem tradisional, yaitu menghargai tradisi dan minim limbah. Perekonomian tradisional identik dengan daerah pedesaan dengan hasil berupa pertanian. Interaksi antar kelompok bisa dilakukan melalui jual beli ataupun barter barang. Masing-masing anggota perekonomian tradisional memiliki peran khusus yang jelas sehingga setiap anggota memiliki hubungan yang erat. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Ada 3 hal yang identik dimiliki oleh sistem ini, yaitu kontrol terpusat, keuntungan yang diharapkan dan didominasi. Sebagian besar sistem ini akan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki semua hal yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitas. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, masyarakat sendiri menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pemasukan dihasilkan, hingga tuntunan apa saja yang diperlukan. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, sistem yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan komando. Penguasaan pihak swasta pada bidang-bidang yang strategis yang menguasai hajat hidup banyak orang. Selain itu, pemerintah juga terlibat dalam mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter. Pemerintah juga mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, yang terakhir adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem ekonomi sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam menguasai distribusi dan hasil produksi. Lanjut ke pengukuran kinerja ekonomi. Pengertiannya adalah pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 2. Jenis kinerja ekonomi. Yang pertama adalah A. Tradisional. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Yang kedua, kontemporer. Metode ini menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas yang telah dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah tujuan pengukuran kinerja. Memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi, tujuan pengukuran kinerja sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Yang kedua adalah menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
Yang ketiga adalah memperbaiki kinerja periode berikutnya. Yang keempat adalah memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Yang kelima adalah memotivasi pegawai. Dan yang keenam adalah menciptakan akuntabilitas pegawai. Selanjutnya adalah syarat dan indikator pengukuran kinerja. Menurut Mutia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama adalah spesifik dan jelas menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua adalah dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga adalah menangani aspek yang relevan. Yang keempat adalah harus penting atau berguna untuk menentukan keberhasilan input, output, hasil, manfaat ataupun dampak serta proses. Yang kelima adalah fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah efektif dalam berarti data yang dipunya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator dalam pengukuran kinerja menurut Mutia yaitu yang pertama adalah indikator kinerja input atau masukan, kedua adalah indikator kinerja output atau keluaran, yang ketiga adalah indikator kinerja outcome atau hasil, dan yang keempat adalah indikator kinerja impact atau dampak. Ukuran kinerja menurut Mahmud. Yang pertama adalah ukuran kinerja tunggal, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Yang kedua adalah ukuran kinerja ragam, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Dan yang terakhir adalah ukuran kinerja gabungan, yaitu dengan adanya kesadaran berapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibanding dengan tujuan yang lain. Model-model sistem pengukuran kinerja. Yang pertama adalah Balance Scorecard. Yang kedua adalah Sustainability Balance Scorecard. Yang ketiga adalah Hamburg kinerja. Yang keempat adalah Integrated Performance Management System. Yang kelima adalah Integrated Environment Management System. Proses pengukuran kinerja yaitu mengidentifikasi misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan, penetapan dan pengembangan indikator pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran, pelaporan hasil-hasil secara formal, pengukuran kinerja ekonomi. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja ekonomi. Sistem ekonomi pasar menciptakan persaingan bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Persaingan akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan terjangkau oleh pasar. Untuk persaingan pasar dikategorikan atas 4 macam, yaitu yang pertama adalah monopoli. Jadi ketika pasar atau industri hanya memiliki satu produsen sehingga harga dikendalikan hanya oleh pemasok yang tunggal. Yang kedua adalah oligopoli. Yang terjadi dalam satu industri hanya dapat sedikit penjualan karena untuk masuk ke industri tersebut butuh investasi yang besar. Yang ketiga adalah persaingan monopolistik, adalah yang terjadi pada perusahaan yang berskala besar atau kecil saat bersaing dengan perusahaan atau keluar dari pasar tersebut. Yang keempat adalah persaingan sempurna. Jadi apabila perusahaan dalam